Pemirsa, apakah konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh yang berlangsung di Mesir akan resmi menghentikan agresi Zionis Israel ke Gaza Palestina dan betul-betul mewujudkan perdamaian di Gaza? Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, selamat sore. Selamat sore, Sylvia. Baik, Prof. Hik, apakah upacara penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian agresi Zionis di Gaza, menurut Anda apakah itu adalah pengikat kesepakatan gencatan senjata di Gaza sehingga Israel tidak akan lagi melanggar kesepakatan? Ya, yang pasti ini ada jaminan dari Presiden Trump bahwa perang akan segera, bahkan perang sudah selesai. Kenapa saya katakan perang sudah selesai sebagaimana disampaikan oleh Presiden Trump? Karena pertama adalah para sandera sudah dikembalikan oleh Hamas, baik yang hidup maupun meninggal. Yang kedua adalah bantuan kemanusiaan untuk Gaza sudah mulai berdatangan. Dan yang ketiga, pasukan IDF sudah mundur ke belakang, sudah mulai ditarik oleh pihak Israel. Dan sekarang ini digantikan pasukan dari Amerika Serikat dan kemudian juga pasukan dari negara-negara Timur Tengah yang berdekatan dengan Gaza. Nah, tentu ini yang nantinya akan diperkuat oleh pasukan dari Indonesia yang Bapak Presiden sudah menjanjikan sampai 20.000 orang bahkan lebih. Nah, jadi perang itu sendiri sudah selesai. Nah, tinggal sekarang permasalahannya adalah apakah ada mungkin tentara dari Israel yang tidak bisa terima, lalu kemudian dia masih melepaskan tembakan. Lalu kemudian juga dari pihak Hamas juga ada oknum-oknum dari Hamas yang tidak bisa terima melakukan tembakan dan memulai lagi peperangan ini. Tetapi dengan adanya pasukan yang akan menjaga perdamaian gencatan senjata ini, maka diharapkan bahwa akan terjadi perdamaian. Nah, ini yang dalam proposal dari Trump itu disebut sebagai ISF, International Stabilization Force, di mana memang di situ diindikasikan bahwa dari pasukan ini dari negara-negara Islam dan negara yang punya penduduk Islam terbesar. Jadi ini yang akan dilakukan dan kemungkinan besar pertemuan di Mesir itu akan membahas tentang pemerintahan transisi yang memang ada di 20 poin dari proposal yang ditawarkan oleh Trump kepada pihak Israel maupun dari pihak Hamas. Jadi menurut saya ini mudah-mudahan ini akan efektif ya mengakhiri serangan-serangan Israel ke Gaza seperti itu. Oke. Jadi Prof, dengan adanya KTT perdamaian ini menurut Anda apakah ini akan sangat berbeda? Output yang dihasilkan akan sangat berbeda dibandingkan dengan gencatan-gencatan senjata yang telah juga disepakati sebelumnya tapi selalu dilanggar oleh Zionis Israel? Ya, ini sangat berbeda karena apa? Ini di backup oleh Amerika Serikat, oleh negara-negara Timur Tengah, bahkan juga negara-negara yang berpenduduk Islam besar, Indonesia dan Turki. Lalu yang kedua adalah negara-negara ini menjamin bahwa Hamas tidak akan melakukan serangan ke Israel dan tentunya Amerika Serikat juga akan menjamin bahwa tidak akan ada lagi serangan dari Israel ke Gaza. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami bahwa Hamas maupun Israel itu sebenarnya sudah cukup lelah dengan perang ini 2 tahun dan dari sisi Hamas juga mereka tidak ingin muncul korban dari penduduk sipil. Karena kalau Israel menyasar Hamas dan tidak berhasil, maka mereka akan menyasar penduduk sipil. Nah, kemudian dari pihak Israel pun Perdana Menteri Netanyahu itu mendapat kecaman dari masyarakatnya, dari oposisinya. Nah, masyarakatnya ini karena apa? Ketika mereka di luar negeri, banyak warga dunia yang marah kepada Netanyahu, lalu melampiaskannya ke warga Israel. Termasuk kita di Jakarta, kita tidak memberikan visa kepada para gimnas dari Israel yang ingin bertanding di Indonesia. Itu konsekuensi dari kekejaman yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Sehingga Perdana Menteri Netanyahu maupun Hamas, dia perlu
penyelamatan muka. Dan yang bisa menyelamatkan muka itu adalah proposal yang diajukan oleh Presiden Trump yang di-endorse oleh negara-negara Islam, termasuk juga negara-negara yang berpenduduk Islam. Seperti itu. Oke, baik. Kita beralih ke keberangkatan dari Presiden Prabowo hari ini untuk menghadiri KTT Sharm el-Sheikh yang ada di Mesir. Prof, bagaimana Anda melihat dengan diundangnya Presiden Prabowo ke KTT ini, apakah menunjukkan peran strategis Indonesia dalam menciptakan perdamaian di Gaza? Ya, di bawah pemerintahan Trump, kelihatannya Trump melihat Indonesia itu sebuah negara yang sangat strategis. Maka pada waktu pertemuan pasca pidato di Majelis Umum PBB, Bapak Presiden diundang untuk membahas mengenai masa depan dari Gaza yang berkaitan dengan 20 poin proposal yang disampaikan oleh Trump. Lalu yang kedua adalah Presiden Trump selalu menyebut Indonesia ketika menyampaikan keterangan persnya. Dan yang ketiga, meskipun mendadak, Presiden mendapat undangan untuk hadir di Mesir untuk membicarakan berbagai masalah setelah gencatan senjata ini selesai gitu ya. Jadi mungkin membicarakan mengenai pemerintahan transisi, membicarakan tentang rekonstruksi dari Gaza, kemudian bagaimana memulihkan perekonomian, bahkan mungkin juga dibahas tentang masa depan Palestina, karena di dalam proposal Trump itu disebutkan bahwa akan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina, walaupun di situ tidak disebutkan terbentuknya negara Palestina. Jadi menurut saya Indonesia sangat diperhitungkan, dan saya berharap Bapak Presiden bahkan bisa mengendorse warga negara kita untuk menjadi kepala pemerintahan sementara. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya yang beredar nama saat sekarang ini kan Tony Blair. Kalau Tony Blair itu warga negara Inggris yang ini semua permasalahan ini muncul karena Inggris. Dan Tony Blair punya lembaga yang terafiliasi dengan Israel. Jadi untuk netral dan kemudian bisa diterima oleh rakyat Palestina, maka bukannya tidak mungkin warga negara Indonesia. Kalau negara-negara di Timur Tengah mungkin khawatirnya akan ada konflik dengan Iran dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Indonesia menurut saya sangat tepat ya. Tinggal nanti Bapak Presiden mencari nama yang tepat ya. Mungkin salah satunya adalah Pak Yusuf Kalla yang sudah mempunyai kompetensi untuk mengelola pemerintahan pada waktu menjadi wakil presiden seperti itu. Oke, Prof Hik, ada berita terbaru yang kami dapatkan media lokal Israel. Ada Time of Israel, kemudian juga Channel 12 Israel. Itu memberitakan bahwa Presiden Prabowo akan tiba di Israel besok. Apa yang akan terjadi, Prof, di mata dunia dan di mata Indonesia jika berita ini benar? Ya, ini patut disayangkan ya kalau memang ini benar gitu ya. Karena yang saya khawatirkan adalah reaksi publik di Indonesia ketika Bapak Presiden hadir di Israel sebagaimana diberitakan. Saya sendiri berharap Bapak Presiden tidak melakukan kunjungan tersebut, meskipun kalau dari pihak Israel sering mereka membuat berita-berita yang tidak akurat begitu. Termasuk juga berita-berita ketika ada billboard yang menggambarkan ada Presiden Prabowo yang tentu bagi pemerintah Indonesia kita tidak punya kendali. Jadi harapan saya ini tidak benar. Tapi kalau misalnya memang benar, ada kemungkinan bahwa Bapak Presiden punya strategi tertentu. Ya. Tapi yang pasti adalah apapun itu strategi yang dilakukan oleh Presiden adalah harus membuat Palestina merdeka. Itu yang akan membuat tenang publik di Indonesia, ya, karena publik di Indonesia kadang melihat permasalahan ini bukan permasalahan berkaitan dengan tanah yang diambil oleh Israel secara ilegal dari rakyat Palestina, tetapi masalah agama. Nah, ini yang bisa memicu sensitivitas. Oleh karena itu, Bapak Presiden harus bisa menyampaikan keterangan persnya berkaitan dengan kunjungan beliau kalau memang benar ke Israel dan apa strateginya. Bahkan Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan hal ini kepada publik kita di Indonesia
sehingga publik tidak resah, tidak gelisah. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai ada strategi tertentu yang publik tidak tahu, justru akan memunculkan kegaduhan dan masalah yang tidak perlu di Indonesia. Seperti itu. Prof, apakah Anda melihat memang media-media di Israel itu juga sering sekali menggunakan berita-berita atau misalnya peristiwa yang melibatkan ada kepala negara, terutama dari negara dengan mayoritas Muslim, itu sebagai bahan propaganda mereka untuk menarik simpati internasional? Ya, sebenarnya sih bukan simpati internasional, karena ini media-media lokal, tujuannya adalah kepada publik di Israel. Dan mereka selama ini Israel tuh ingin sekali menjalin hubungan dengan Indonesia dan mendapat pengakuan dari Indonesia. Sehingga media-media ini kadang membuat berita-berita yang seolah-olah Indonesia ini sudah mengakui, seolah-olah ya, bahkan Presiden Prabowo dianggap sebagai pro terhadap Israel dengan penutupan pidatonya mengatakan shalom gitu ya. Padahal di Indonesia biasa orang mengatakan shalom tidak harus berkaitan dengan agama tertentu, Yahudi misalnya. Jadi menurut saya memang ada intensi ke arah sana untuk mendapatkan legitimasi, terutama sekali bagi Perdana Menteri Netanyahu bahwa dia itu berhasil, katakanlah ya, berhasil dalam perang ini, berhasil dalam menaklukkan negara-negara yang selama ini tidak mau mengakui Israel sebagai sebuah negara, dan lain sebagainya itu. Baik, terakhir Prof Hik, apa yang akan terjadi setelah KTT perdamaian? Bisakah kita berharap bahwa proses recovery atau pemulihan pembangunan di Gaza, bantuan-bantuan internasional itu bisa dengan cepat masuk dan memulihkan Gaza? Dan bisakah kita juga berharap bahwa apa yang dilakukan Israel selama ini kepada Gaza itu tetap akan mendapatkan konsekuensi hukum? Ya, sangat bisa. Yang pertama ya, sangat bisa. Karena memang nanti pemerintahan transisi tugasnya ada 3. Pertama adalah melancarkan bantuan kemanusiaan, termasuk juga pembuatan rumah-rumah sakit darurat. Yang kedua adalah melakukan rekonstruksi bangunan-bangunan yang selama ini dihancur, diluluhlantakkan oleh Israel. Dan saya berharap BUMN-BUMN karya Indonesia bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan gedung-gedung, rumah-rumah yang dibutuhkan. Dan kemudian yang ketiga adalah menggerakkan perekonomian di Gaza. Ya. Nah, jadi 3 hal ini sebenarnya yang diharapkan dari pemerintahan transisi. Di samping pemerintahan transisi akan menyiapkan kalau misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri itu akan diberikan oleh Israel dan kemudian nantinya dijalankan, dan itu berujung pada negara Palestina. Nah, tapi terkait dengan pelaku-pelaku yang selama ini mengutus untuk melakukan serangan dan lain sebagainya, saya khawatir mereka akan mendapatkan impunity, artinya tidak akan dilakukan proses hukum terhadap mereka. Tapi ingat ya, karena Mahkamah Kejahatan Internasional sudah mengeluarkan surat penangkapan, jadi bukannya tidak mungkin kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu berpergian ke luar negeri atau dia sudah tidak lagi menjabat, kemudian ada di negara di mana negara tersebut adalah anggota dari Mahkamah Kejahatan Internasional untuk membawa Perdana Menteri Netanyahu seperti mantan presiden Filipina ya, Noriega, untuk dibawa Presiden Filipina itu untuk dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional dan menghadapi peradilan di sana. Bukannya tidak mungkin. Kalau sekarang masih menjabat, mungkin masih dalam pengawalan, ya, tidak akan diserahkan oleh Israel. Tapi kalau misalnya oposisi yang menang dan oposisi itu merasa bahwa Perdana Menteri Netanyahu itu memang salah dan untuk memperbaiki citra Israel, bukannya tidak mungkin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu akan dikirim ke ICC. Baik, kalau begitu. Prof Hikmanto, terima kasih atas analisa Anda di program Metro hari ini. Terima kasih, Prof.
Pemirsa, Roy Suryo dan sejumlah orang yang terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo mendatangi kantor KPU Jakarta untuk mengambil